Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali untuk membahas tajuk kali ini. Oke Bang Aan, tentang penyaluran kuota. Bagaimana skema penyalurannya agar efektif untuk sampai pada siswa atau para pengajar ini Bang Aan? Ya gini ya, pemerintah sendiri kan sudah sebenarnya sudah mengatur skemanya ya. Skemanya yang terbaik adalah kuota itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Termasuk ke nomor masing-masing, artinya memang tidak ada pemotongan di sana. Nah, tapi tinggal bagaimana cara pembagiannya gitu. Apakah memang harus, kan setiap sekolah juga beda-beda menggunakan, ada yang pakai Google Classroom misalnya kan gitu. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan WA, Telegram kan gitu. Bagaimana caranya agar kuota yang diberikan itu memang benar-benar hanya bisa dipakai untuk itu gitu. Nah, sebagai catatan, kuota yang untuk siswa itu sebenarnya sangat besar, yaitu 35 GB per bulan. Nah itu, untuk guru 42 GB per bulan. Dan untuk mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan. Artinya kalau dalam digunakan dengan efektif, itu sangat berlebih sebenarnya. 35 GB per bulan untuk anak SD, SMP, sementara mereka hanya, kalau SD itu hanya diberikan tugas dan tugas, kemudian absen kan gitu. SMP gitu juga. SMA mereka biasanya memang ada praktek-praktek, misalnya menari gitu ya, harus divideokan. Nah sebenarnya SD juga ada olahraga gitu, divideokan gitu. Cuman kan itu hanya divideokan kemudian dikirim. Ya. Tidak tatap muka atau live yang bisa menyedot banyak kuota gitu. Nah itu sebenarnya skemanya kalau mau diberikan yaitu dipilihkan apa dari kuota itu, apa-apa yang bisa digunakan gitu. Misalnya mereka kuota multimedia seperti kemarin. Telkomsel kemarin juga memberikan ya. Salah satu operator kemarin memberikan kuota multimedia 10 GB itu gratis diberikan, tapi hanya untuk multimedia. Google Classroom, terusnya ada lagi Wikipedia, Ilmupedia gitu ya. Nah itu efektif kalau diberikan seperti itu. Jangan sampai diberikan justru nanti dipakai mereka main game lah gitu. Oke. Apakah skema ini sudah matang Bang Aan untuk penyalurannya? Karena memang kan ini digadang-gadang akan dimulai pada September awal minggu ini. Betul, seperti betul. Itu. Nah, sebenarnya efektivitas itu sih terlambat ya, bisa dikatakan terlambat, cuman sangat terlambat. Cuman memang inilah mungkin respon pemerintah terhadap keluhan-keluhan masyarakat selama ini gitu ya. Karena dari jejak pendapat itu memang ada sekitar 87% itu warga responden yang dimintai pendapatnya, mereka punya anggota keluarganya sekolah gitu ya. Nah dari situ ada 57% itu terlalu berat jika menggunakan kuota sampai 100.000. Nah, selebihnya 48% itu lebih dari 100.000 yang berat gitu. Kalau 100.000 nggak berat, tapi lebih, artinya kan semua mengeluh tentang belajar daring ini, terutama tentang kuota, fasilitas smartphone gitu-gitu. Seperti yang kita dulu sempat juga kita beritakan seperti itu, mereka kekurangan gitu. Nah, tapi bagaimana untuk yang memang di beberapa, mungkin tadi Bang A juga sempat menyinggung di pelosok seperti itu, yang memang internetnya tuh bahkan nggak kencang gitu Bang An, bahkan susah. Saya pernah melihat gitu ya di tayangan televisi, itu dia harus manjat kemana, harus jalan kemana untuk mendapatkan internet. Itu gimana Bang An? Percuma dong diberikan kuota tapi internetnya kita nggak nyambung gitu. Itulah yang sebenarnya jadi bahan pertimbangan, harusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah, bahwa bukan hanya kuota yang dibutuhkan mereka siswa-siswa itu. Kuota itu hanya dibutuhkan mereka yang memang mempunyai fasilitas smartphone, kan gitu, dan ada sinyal di daerah itu gitu loh. Bahkan tadi ada di daerah tempat tinggal saya itu memang kesulitan sinyalnya. Bahkan tadi ada salah satu tetangga itu ngantar, saya tanya mau kemana, kata dia mau mencari sinyal. Artinya kan sampai segitunya gitu kan ya. Nah itu juga yang harus dipikirkan pemerintah. Bagaimana caranya bisa memberikan juga fasilitas-fasilitas atau
pinjam pakailah untuk selama belajar di rumah ini. Gitu. Iya, ini sangat penting sekali Iya, ya seperti itu. Nah, tapi nih Bang Aan, ini mungkin agak sedikit ya telat gitu ya, karena kita sudah berbulan-bulan belajar daring atau belajar dari rumah nih para siswa dan juga mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, untuk itu Bang Aan, jadi kalau untuk sementara ini memang ada juga yang mengatakan bahwa sepertinya akan mulai digalakan kembali belajar mengajar tatap muka. Apakah ini nanti tidak sia-sia? Karena ini program ini akan berlangsung atau bergulir sampai Desember. Sia-sia nggak sih Bang Aan ketika di tengah jalan kita harus belajar tatap muka? Nah, untuk sementara ini tidak sia-sia sih gitu. Sambil menunggu program itu berjalan, itu siswa ini harus tetap belajar kan gitu ya. Tapi artinya suatu saat belajar tatap muka itu sudah dijalankan, ya di stop programnya. Ini kan pemerintah menyediakan 9 triliun untuk kuota ini. 9 triliun itu untuk sekitar 44.570 siswa lebih gitu kan ya. Nah itu harus stop pada saat ini. Nah sekarang kan rambu-rambunya zona kuning dan hijau itu bisa buka kan, bisa buka untuk sekolah. Seperti di Lampung saja, di Lampung ini hanya tinggal zona kuning dan hijau. Ada 3 zona hijaunya, Tulang Bawang, Mesuji, Pesawaran. Nah selebihnya ke zona kuning, artinya dua-duanya bisa buka, bisa ke PPM tatap muka. Nah itu artinya bersiap, mungkin pekan depan atau bulan depan itu harus di stop. Kalau memang mau digulirkan bantuan kuota untuk siswa ini gitu. Oke, berarti ketika memang sudah belajar mengajar kembali tatap muka ini di stop. Mungkin akan dialihkan untuk bantuan yang lain Bang Aan ya. Ya, itu kan bisa dialihkan untuk lain, misalnya alangkah banyak gitu ya. Fasilitas-fasilitas di sekolah itu yang belum tercukupi. Mungkin membangun lagi jaringan-jaringan akses internet yang baik gitu. Kalau memang suatu saat nanti katanya ada second wave gitu ya, atau wabah kedua gitu, itu kita harus sudah bersiap dari sekarang gitu. Oke, nah untuk ini apa yang menjadi solusi yang bisa ditawarkan oleh Lampung Pos atas kondisi seperti ini Bang Aan? Nah, sebenarnya memang pemerintah harus benar-benar mempunyai data yang baik untuk menanggulangi segala macam kendala dari pendidikan gitu ya. Tapi memang pemerintah harus cermat. Itu seperti ada salah satu pengamat pendidikan Unila itu mengatakan bahwa harus cermat dan teliti untuk menurunkan bantuan ini, karena jangan sampai sia-sia dan sama saja tidak mendorong pendidikan ini ke arah yang lebih maju gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan bukan cuma pemberian kuota, tapi semuanya jadi pusat perhatian ya. Sektor pendidikan ini memang harus menjadi perhatian khusus pemerintah gitu. Oke Bang Aan, kita jeda lagi, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali untuk membahas beberapa trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID dan juga sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.